Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi ini adalah kelanjutannya, yaitu tentang bahasa kelas 6, tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba ketua kelasnya dipimpin. Ya, bergerak. Siap. Duduk siap. Tangan dilipat. Bergerak mati. Baik. Selesai. Mulai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya kita coba perhatikan kembali ke layar depan. Pada kesempatan kali ini, pada pelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dijadikan patokan adalah yang pertama adalah setelah mengamati video pembelajaran tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat, siswa dapat menganalisis apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu usaha dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran tentang manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi, siswa dapat memainkan peran membuat suatu kegiatan wirausaha yang ada oleh masyarakat sekitar dengan percaya diri. Kemudian, setelah mengamati video tentang pengisian formulir dan daftar riwayat hidup, siswa dapat membandingkan antara formulir daftar riwayat hidup dengan formulir ujian nasional dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran tentang pengisian teks formulir daftar riwayat hidup dan formulir ujian nasional, siswa dapat menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan formulir daftar riwayat hidup dan formulir ujian nasional dengan tepat. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak pengen semuanya kita nasionalis berdiri, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Tolong semua kelompoknya berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Kita menggunakan lagu Berkibarlah Bendera. Pernah dengar lagu ini? Pernah? Hafal tidak? Insya Allah coba kita nyanyikan bersama-sama biar nanti terbiasa. Siap-siap ya? Oke. 1, 2, 3. Kibarlah benderaku, lambang suci gada perkira. Poin suaranya di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani menurunkan kau dengan rakyatmu membela sang merah yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke. Oh, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya Bapak sudah membagi kelompok 4 kelompok secara heterogen. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang mana 4 kelompok ini sudah
Bapak cantumkan siapa-siapa saja, mungkin sudah dikondisikan sebelumnya. Kelompok 1 Cum, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjut setelah pembagian kelompok ini, berarti Bapak mau tanya dulu ke kamu, apakah kamu sudah memiliki pemimpin di kelompokmu? Sudah? Berarti sudah ditentukan kan? Berarti kelompok 1 Kori, kelompok 2 Dea, kelompok 3 Risa, kelompok 4 Desri. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Reva. Bagus sama Reva, kenapa? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Bagus dan Reva ya. Oke. Mudah-mudahan bagi rekan kamu yang belum berkesempatan hadir pada kali ini, kita doakan mudah-mudahan mereka cepat kesampaian kembali. Bisa bergabung. Kita kembali di pelajaran. Oke, next. Kita lihat untuk kesempatan kali ini, setiap kelompoknya tolong jangan bercanda. Simak video berikut, ini berhubungan dengan materi pelajaran yang akan kalian kerjakan pada kali ini. Jangan bercanda, fokuskan, catat. Kira-kira ada yang menurut kamu penting atau yang menurut kamu ini bagus untuk pelajaranmu, dicatat boleh atau dimasukkan, disimak baik-baik di dalam memori. Perhatikan, Bapak akan menggunakan videonya. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini Karena berdoa sudah, ya kamu gak apa-apa berdoa lagi di dalam hati. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 tanggung jawab pemilik wirausaha. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memasuki Apa yang harus wirausaha? diperhatikan untuk menjadi Simak percakapan berikut. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang, produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan pemilik lain. Mari kita baca percakapan berikut dalam hati. Baca percakapan berikut dengan baik. Kurang. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Sikap apa yang harus dimiliki oleh Sikap wirausahawan? apa yang harus Contoh dimiliki oleh jawabannya, kerja keras, toleran, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan pengetahuan lingkungan. Baca.
usaha yang bersifat biasa. Contohnya, usaha impian yang kelompok. Kira-kira mau jadi pengusaha apa? Yang ketiga, perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha. Berikan alasan kalian. Yang kedua, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, target konsumen itu ditentukan oleh jenis usaha yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, tentukan harga jual produk. Antara lain, pertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Yang keempat, tentukan tempat usaha, stand, toko, warung, pabrik, dan lain-lain. Berikan alasan menginginkan. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran. Bagaimana cara memasarkan agar usaha dikenal dan dipilih oleh pembeli, yaitu melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain-lain. Ceritakan mengapa kamu memilih strategi tersebut. Yang keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Yang pertama, tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar. Yang kedua, bersama teman dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan usaha kalian pada pertemuan berikutnya. Dan apabila mengalami masalah dari rumah, kamu dapat mempresentasikannya dengan orang tuanya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi formulir pergaulan keluarga atau LJK. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Juga share ke media sosial yang kamu punya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. English is my second language. Mempelajari cara menghitung berbagai macam pengetahuan seperti balok, bisa, perbedaan formulir rasa berikut. Apa persamaan dari perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah sebelumnya? Persamaannya adalah keduanya harus diisi dengan kata diri dan keduanya juga harus dicantumkan tanda tangan. Perbedaannya adalah formulir lembar jawaban harus diisi dengan garis lebih, sedangkan formulir desa diisi dengan pulpen atau yang lainnya. Yang kedua, pada formulir lembar jawaban kita perlu menuliskan huruf dan mengenal huruf yang ditulis, sedangkan formulir desa hanya perlu menuliskan huruf. Biasa itu sama dengan Yang formulir ketiga, daftar formulir riwayat lembar hidup. jawaban Tapi kalau dibuat formulir khusus ujian untuk nasional menuliskan jawaban ujian, itu sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Pertanyaan kedua, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Yang pertama, data diri seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Kemudian, data mata pelajaran yang diujikan. Yang ketiga, tanggal ujian. Dan yang keempat, tanda tangan. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Ya, tentunya anak ibu sudah bisa ya, dengan penjelasan yang telah ibu jelaskan tadi. Anak ibu, apa yang kamu pelajari dari 3 tema ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami dengan baik? Apa rencanamu untuk membuat lebih baik? Dan apa manfaat pelajaran ini untuk kehidupan sehari-hari? Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu dan Oke, dari hasil menyimak video yang sudah kalian lihat dan simak, Bapak mau bertanya dulu. Tadi hal-hal apa saja kiranya yang harus kamu ingat jika kamu ingin menjadi seorang wirausaha? Ada yang menyimak dengan baik? Kira-kira apa aja? Satu saja yang kamu tadi dengarkan dan kamu simak, kamu lihat. Kalau kamu ingin menjadi seorang wirausaha, apa yang harus kamu tentukan dulu?
Nah, apa? Yang kencang. Betul, Aira. Jenis usaha yang akan kita mulai. Kamu mau jadi pengusaha apa? Cilok? Pengusaha gorengan? Pabrik? Atau apa? Boleh. Intinya betul Aira bilang, hal yang pertama itu adalah jenis usahanya yang akan kita buat, yang kita akan bikin. Kita mau kemana nih? Jenis usaha. Kalau udah menentukan jenis usaha, tinggal apa? Ada yang masih ingat tadi? Kira-kira apa? Konsumen. Tahu konsumen? Apa? Targetnya iya. Buat siapa konsumennya nih? Apa untuk anak-anak? Atau untuk orang dewasa atau untuk umum? Jadi yang kedua adalah tadi ya, target konsumen. Targetnya untuk siapa? Apalagi tadi? Ayo, selain konsumennya kira-kira apa lagi? Mengiklankan? Ya, boleh. Mempromosikan produk atau usaha yang akan kalian buat. Promosi boleh. Nah, jadi hal-hal sekecil ini itu wajib kamu ketahui pada saat kamu ingin melakukan atau membuat sebuah usaha. Nah, untuk memperdalam apa yang telah kamu tadi lihat dalam penayangan video, kamu itu disuruh atau diharapkan untuk menjawab lembar kerja peserta didik. Bapak akan bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Baik, untuk bantu Bapak, Risan bisa bantu bagikan LKPD ini ke setiap kelompok. Ya, satu bundle itu satu kelompok. Oke, jadi dengarkan dulu. Sudah menerima LKPD yang sudah dibagikan oleh Rizal? Terima kasih Rizal untuk bantuannya. Perhatikan, minimal ketua kelompoknya pegang. Itu adalah lembar kerja yang harus kalian baca dan kalian kerjakan beserta seluruh anggota kelompoknya. Lihat di kegiatan 1. Ada di kegiatan 1. Di kegiatan 1 untuk LKPD Bapak di sini ada. Kamu lihat ke situ atau nanti bagi yang nggak pegang LKPD-nya bisa lihat ke depan. Bapak sudah sediakan juga. Bentar. Ini Bapak ambil dari sini juga. Oke. Nah, ini amati video pembelajarannya sudah tadi ya. Kamu sudah mengamati kan? Nah, kegiatan pertama, setelah kamu mengamati video pembelajaran yang sudah diputar tadi, yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan berdasarkan tadi yang kamu dengar tentang percakapan antara Pak Gino dengan si siapa tadi? Udin. Bisa kamu lihat menggunakan di situ ada tertulis pada buku tema yang kalian miliki. Jadi silakan manfaatkan boleh hasil dari rangkumanku tadi pada saat menyimak video, boleh ngintip-ngintip buku tema, silakan dikerjakan sambil berdiskusi. Kemudian nanti setelah LKPD ini selesai, Bapak minta ada yang
jawaban dari LKPD ini. Silakan Bapak kasih waktu mungkin selama 15 menit. 15 menit kerjakan LKPD berdiskusi. Nah, setelah ini nanti ada yang namanya bermain peran. Nanti itu setelah kamu mengerjakan LKPD kita bermain peran setiap kelompok. Oke, sekarang Bapak kasih waktu silakan untuk berdiskusi. Lihat buku temanya boleh atau rangkuman dari hasil menyimak video tadi. Silakan. Dikasih kesempatan mulai dari sekarang. Bapak akan bantu sambil berkeliling ke setiap kelompoknya. Bantu ya, jangan berawang. Fokus kira-kira apa? Iya, sini, jawab di sini. Ditulis saja jawabannya, berarti pada LKPD yang Bapak udah kotakin tuh di Bapak garis titik-titik di situ jawabannya. Kasih masukan teman-temannya kira-kira oh ini nih ada nih di sini. Tuh, Pak. Jadi percakapan yang kamu simak itu sama dengan mirip dengan yang ada di video pembelajaran dengan yang di buku. Yes. Jadi kamu jawab di sini. Nah, gitu. Nanti kalau memang ada yang tidak sekiranya kamu berarti percakapan dengan Pak Gino ini. Nah, ini kan sesuai dengan tadi apa namanya? Nah, gitu. Jadi hasil video yang kamu simak dengan buku tema itu sama. Makanya silahkan dengan teliti kerjakan LKPD-nya. Mantap nih. Ayo kerjakan diskusi. Ada yang kira-kira tidak dimengerti dari kegiatan LKPD ini? Bisa kan? Mantap. Paham? Bantu dong. Mantul. Gimana? Bisa? Paham kan? Kelompok ini paham? Paham? Oke. Terus kelompok yang itu? Paham? Kelompok kan? Mantap. Lanjutkan. Bantu temannya, jangan ngomong aja. Oke, waktunya 5 menit lagi. Tadi kan dikasih waktu 15 menit, tinggal 5 menit lagi. Nanti setelah selesai, ketua kelompoknya boleh mempresentasikan dari hasil LKPD yang sudah dijawab. Atau yang mewakili deh kalau kelompoknya lagi kurang sehat. Boleh.
tulisan tuh nggak harus bagus, yang penting terbaca. Bagus, tapi nggak terbaca buat apa? Ada yang belum dipahami atau kurang mengerti, tanyakan saja, nggak apa-apa. Karena waktunya sudah habis, kira-kira siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok berapa? Ini? Oke? Ya, selesai. Nah, setelah selesai berdiskusi, Bapak minta perwakilan setiap kelompoknya, satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kamu tadi. Oke, kelompok satu, Cung, siapa yang mewakili? Kori, Bapak Aira. Silakan. Aira, ayo. Aira, maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok lain Nama bertiga. saya Aira Widya Puspita dari kelompok 1. Presentasikan Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. kerja kelompok. Silakan. Pertanyaannya baca dulu. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Jawabannya adalah sikap yang harus dimiliki Tangankan yang seorang lain. wirausahawan adalah kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Yang kedua, faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika akan melakukan suatu usaha adalah faktor yang harus diperhatikan adalah minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha dan mental yang kuat. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan supaya usaha dikenal oleh masyarakat adalah supaya usaha dikenal masyarakat, kita harus mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen atau menawarkan produk secara atau melakukan tempat di pusat keramaian. Yang keempat, manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat. Manfaatnya adalah produk dan usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Yang kelima, Ya, yang kelima, pendapat mereka. pendapat mereka seandainya mereka menjadi Pak Gino adalah tanggung jawab sangat selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Yang keenam, sikap mereka jika ada yang membuka usaha serupa di sebelah usaha mereka. Sikapku harus berani bersaing dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Aira. Nah, tadi Aira, coba lihat ke KPD-nya. Sudah berserta kelompoknya mempresentasikan. Dia mewakili kelompoknya menjawab apa yang sudah tadi jadi pembahasan dalam diskusinya. Baik, dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang kira-kira dari kelompok lain menyanggah, menambahi, atau mengkritik? Apa setuju dengan presentasi Aira? Setuju. Sama hampir semuanya? Jawaban dari presentasi itu lebih condong ke sama kerjaannya nih, hasil jawabannya? Oke, jadi hasil dari presentasi kelompok 1 sudah cukup bagus. Apa-apa yang sudah disajikan tadi dalam video pembelajaran, kalian sudah menangkap dengan baik. Jadi, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Siap. Perkenalkan, nama saya Deva Indonesia dari kelompok 2. Ya, silakan. Kira-kira hal-hal apa? Ya, bacanya. Bukan terlihat usaha apa yang akan dilakukan.
Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan dari diskusi yang sudah tertuang dalam KPD. Kelompok 2 sudah cukup bagus. Tapi Bapak mau bertanya dulu, kira-kira ada tidak yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Atau semuanya setuju dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2? Kira-kira setuju tidak? Ada tambahan atau setuju-setuju saja? Oke, setuju, siap. Kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kelompok 3 maju. Ya, Mas. Oke, silakan diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Farunisa. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa persamaan dan perbedaan formulir daftar riwayat hidup dengan formulir ujian nasional. Persamaannya adalah persamaan kedua formulir adalah keduanya harus diisi dengan data diri dan harus dicantumi tanda tangan. Perbedaannya adalah formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir daftar riwayat hidup diisi dengan pulpen atau yang lainnya. Pada formulir lembar jawaban kita perlu menuliskan huruf dan menilang huruf yang ditulis. Sedangkan formulir daftar riwayat hidup hanya perlu menuliskan hurufnya. Formulir lembar jawaban digunakan untuk menuliskan jawaban ujian. Sedangkan formulir daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan pengisian data riwayat hidup seseorang. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan buat kelompok 3. Oke, dari hasil yang sudah dipresentasikan dari kelompok 3 diwakili oleh Julia, kira-kira ada tidak kelompok lain yang dirasa, Pak saya tidak setuju, Pak saya ingin menambahkan atau ingin berkomentar? Apakah setuju? Kegiatan usaha itu jika ingin memulai kita harus tentukan terlebih dahulu apa tadi? Menentukan apa? Kelompok 1 tanggung jawab tentukan apa kalau kita mau melakukan usaha? Ayo. Tadi apa? Yes. Apa? Tentukan jenis usahanya yang akan kalian mulai. 2. Kemudian bisa lanjut ke yang lainnya seperti yang sudah dipresentasikan oleh setiap kelompoknya. Itu ya. Jadi di sini Bapak sudah berterima kasih dengan kamu sudah berdiskusi dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik. Hasilnya walaupun belum maksimal tetapi Bapak anggap semua sudah bekerja dan berdiskusi dengan baik di setiap kelompoknya. Nah, kemudian masalah formulir. Kalau untuk kegiatan usaha paling jelas ini tentukan jenis usahanya apa dulu, konsumennya kira-kira siapa, tujuannya itu marketingnya seperti apa, dibalutnya ada konsep kan seperti apa, jualannya. Nah, jadi berbagai macam. Nah, kalau untuk formulir di sini kan kamu tadi mempresentasikan 2 buah formulir. Yang satu adalah formulir apa? Ujian nasional, dengan yang satu lagi formulir daftar riwayat hidup DRH. Nah, persamaan dan perbedaannya tadi kamu sudah juga mendapatkan dari hasil presentasi kelompok 3. Jadi ada persamaan dan perbedaannya. Sudah jelas kalau formulir ujian nasional itu menggunakan pensil 2B. Apalagi terus kalau formulir ujian nasional pakai apa biasanya? Selain menggunakan pensil 2B, ciri-ciri formulir ujian nasional ngapain? Apa?
tempat tanggal lahir. Apalagi? Alamat, nama sekolah, dan sebagainya. Jadi ingat ya, kamu harus bisa membedakan antara kedua formulir ini seperti apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Paham semuanya? Ada pertanyaan tidak? Apa sudah paham semua? Paham? Nah, kalau sudah paham, tolong hasil dari LKPD-mu dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Perwakilan saja, ketua kelompoknya boleh kumpulkan hasil LKPD-nya. Oke? Siap? Oke, finish Pak. Kita lanjut. Karena setelah kita diskusi mungkin agak sedikit blank, panas, kita merelaksasikan diri dulu. Kita ice breaking. Bangun. Bangun semuanya. Bangun. Kita ice breaking dulu. Setelah kita mengerjakan LKPD dan berdiskusi dan presentasi, kita butuh relaksasi biar kita semangat. Oke, Bapak akan tunjukkan caranya. Ice breaking ini namanya ice breaking tepuk jika kau suka hati. 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati lakukanlah. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Mana? Silakan duduk. 3. Oke, setelah ice breaking yang kita lakukan tadi, walaupun kita agak salah-salah, nggak apa-apa. Kita lebih fresh kan? Ya, mungkin sebelum ke tahap akhir pembelajaran, sekali lagi Bapak tegaskan di sini. Terima kasih kamu telah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita beranjak pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin dipimpin oleh, silakan Rizal untuk memimpin doa penutup sebelum kita beranjak ke rumah masing-masing. Silakan Rizal. Berdiri siap, tangan dilipat, berada dalam hati, mulai. Sudah selesai, berberi salam. Satu tidak percaya Bapak, tolong sebagai siswa yang sudah dewasa, sudah kelas 6, rajin belajar karena kamu sudah mau ujian, bantu orang tua, jangan banyak bermain. Tolong, sudah semester mendekati ujian, 1 semester sudah kamu lewati, sekarang semester 2 beranjak melanjutkan berikutnya, biar kamu banyak-banyaklah belajar di. Jadi, terima kasih banyak. Untuk pertemuan kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.